Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Adizek Review. Kali ini Mimin akan membahas alur cerita dari sebuah film bertema kerajaan yang berjudul Frozen Flower. Film ini dibintangi oleh aktor dan aktris papan atas seperti Jo In Sung, Joo Jin Moo, dan juga Song Ye Hyo. Film ini menceritakan tentang seorang Raja Goryeo yang dituntut untuk mempunyai seorang pewaris tahta. Namun yang jadi masalahnya adalah raja tersebut tidak mempunyai hasad dengan sang ratu. Oleh karena itu, ia meminta pengawalnya untuk menghamili sang ratu. Dan tak perlu lama-lama lagi, mari kita simak ceritanya. Cerita diawali di mana seorang raja sedang mendidik dan menyeleksi para anak muda. Ia melatih anak-anak itu agar menjadi pengawal kerajaan yang tangguh di masa mendatang. Suatu ketika, sang raja melihat salah seorang anak yang terus berlatih hingga larut malam. Lantaran karena hal itu, sang raja pun tak segan-segan mengajak anak tersebut untuk berlatih bersama. Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka kini semakin dekat. Sang raja merasa sangat nyaman berteman dengannya. Mereka sering menghabiskan waktu di kamar sang raja. Singkat cerita, waktu pun berlalu. Anak itu kini tumbuh menjadi seorang panglima kerajaan yang tangguh. Ia bernama Hongrim. Bahkan hingga dewasa pun hubungannya dengan sang raja semakin akrab. Mungkin saja lebih dari seorang teman. Suatu ketika, ada seorang panglima terciduk sedang berusaha kabur bersama seorang pelayan istana. Oleh karena itu, mereka akan dihukum pancung. Namun Hongrim memohon kepada raja agar tak menghukumnya. Tetapi raja yang sangat taat hukum tentu saja menolak keras. Karena Hongrim terus-terusan memohon, akhirnya raja pun luluh dan membebaskan panglima dan juga pelayan itu. 저에게도 죄를 물어주시옵소서. 그만하라지 않아? Sang raja mempunyai ratu yang merupakan putri dari kerajaan Yuan. Namun yang jadi masalahnya, hingga saat ini mereka belum juga dikaruniai pewaris tahta. Ratu memberitahu kepada raja bahwa utusan dari kerajaan Yuan akan segera datang. Ia khawatir jika utusan Yuan itu akan menanyakan perihal pewaris tahta. Ia meminta kepada raja agar lebih berusaha keras lagi untuk mendapatkan keturunan. Ratu menemui Hongrim. Ia berterima kasih karena telah menyelamatkan pelayannya yang tertangkap basah bersama seorang panglima yang hendak kabur. Sang ratu sepertinya mengetahui tentang kedekatan Hongrim dengan raja. Ia memperingatkan Hongrim bahwa sebentar lagi akan ada desas-desus mengenai pewaris tahta. Ia khawatir jika orang-orang berpikir yang tidak-tidak karena kedekatannya dengan raja yang tak biasa. Oleh karena itu, ia meminta Hongrim untuk berhati-hati. Scene berpindah di mana raja mengadakan perjamuan untuk ratu di luar istana. Raja meminta ratu untuk menyanyikan sebuah lagu karena ia sudah lama tak mendengarnya bernyanyi. Dan dengan terpaksa, ratu pun memenuhi permintaan raja. Ia bernyanyi di hadapan para pelayan dan juga pengawal dengan suara merdunya. Namun tiba-tiba, kediaman mereka diserang oleh sekelompok pemberontak. Raja memerintahkan pengawalnya untuk melindungi ratu dan membawanya ke tempat aman. Sementara Hongrim memerintah para prajurit untuk melindungi raja. Namun raja lebih memilih untuk ikut turun tangan demi memberantas para pemberontak itu. Dan akhirnya peperangan pun terjadi. Namun sayangnya, salah satu dari pemberontak itu berhasil menikam raja hingga ia tak sadarkan diri. Hal itu membuat Hongrim berteriak histeris. Atas tragedi tersebut, para menteri menyalahkan Hongrim karena tak berhasil melindungi raja dan meminta pertanggungjawabannya. Kasih mengabarkan bahwa raja telah siuman. Raja meminta Hongrim untuk menemuinya. Melihat keadaan raja membuat Hongrim meminta raja untuk mengeksekusinya. Ia merasa bersalah atas kegagalannya dalam menjalankan tugas hingga menyebabkan raja dalam bahaya. Namun raja justru berterima kasih kepada Hongrim karena berkatnya nyawanya bisa terselamatkan.
전화를 제대로 몰골이 말이 아니구나. Suatu hari, utusan Yuan datang. Ia membaca surat himbauan dari Kaisar Yuan yang mengatakan bahwa Kaisar Yuan akan menobatkan Lord Kyongwon sebagai putra mahkota. Hal itu dikarenakan hingga saat ini Raja Goryeo belum juga mempunyai pewaris tahta, dan ia juga menuntut agar Goryeo mengirimkan tentara dan para gadis ke Yuan. Seusai itu, beberapa menteri meminta raja untuk menyetujui permintaan Kaisar Yuan, yaitu menjadikan Lord Kyongwon sebagai putra mahkota demi menstabilkan negara. Namun hal itu membuat Ratu marah. Ia berkata bahwa Raja Goryeo masih sangat muda, masih ada harapan untuk mempunyai penerus tahta. Ia bertanya-tanya kepada para menteri siapa sebenarnya raja mereka. 다른 경들은 어찌 생? 전하의 신하여 경원군의 신하여 Di malam harinya, Ratu berkata bahwa ia akan bermalam di kamar raja, di mana tujuan sebenarnya adalah agar raja mau menghamilinya. Meski ia mengetahui kalau raja mempunyai kelainan seksual, ya, dia penyuka sesama jenis. Sebenarnya raja merasa kasihan dengan sang ratu yang terus dihina karena tidak mempunyai keturunan. Namun apalah daya, sang raja sama sekali tak ada hasrat dengan seorang wanita. Dan alih-alih bermalam dengan sang ratu, raja pada akhirnya lebih memilih beradu pedang dengan pengawalnya di kamar, dan hal itu membuat ratu semakin sedih. Namun suatu ketika, tiba-tiba raja mendapatkan ide gila. Ia meminta kekasihnya Hongrim untuk menghamili sang ratu. Awalnya Hongrim menolaknya, namun raja berkata bahwa ini adalah satu-satunya cara agar ia dapat mempertahankan tahtanya. Ia akan membicarakan hal itu kepada sang ratu. Dan keesokan malamnya, perbuatan tak masuk akal pun dimulai. Raja mengatur waktu untuk berhubungan intim dengan ratu. Ia membawa ratu ke tempat tidur. Namun setelah itu, ia langsung pergi dan meminta Hongrim untuk menggantikannya. Sementara sang ratu merasa pasrah dan juga sedih karena merasa dirinya telah dikhianati. Melihat ratu yang terus menangis membuat Panglima Hongrim mengurungkan niatnya untuk menghamili ratu. Dan keesokan harinya, raja memerintahkan Hongrim untuk melakukan hal yang sama. Raja berkata bahwa ia memilihnya agar anak yang dikandung ratu bisa setampan Hongrim. Dan akhirnya, malam berhubungan intim pun tiba. Hongrim memulai aksinya untuk menghamili sang ratu. Mereka berdua tampak saling menikmati. Sementara raja yang berada di ruangan sebelah penasaran dengan aksi mereka, dan akhirnya diam-diam raja mengintip di balik pintu. Ia tampak cemburu. Suatu hari, Panglima Hongrim akan pergi ke Byeoklandu selama beberapa hari untuk menyelidiki serangan itu. Ia menemui para pedagang untuk mencari tahu tentang penyelundupan senjata Jepang. Dan di malam harinya, ia tak henti-hentinya memikirkan malam itu, malam di mana ia bersenggama dengan sang ratu. Raja mendapatkan laporan bahwa seorang pedagang yang menyelundupkan senjata Jepang ditemukan tewas. Sementara itu, Panglima Hongrim diam-diam pergi ke istana. Ia tak henti-hentinya memandangi ratu yang sedang menyembah Buddha berkali-kali agar dirinya hamil. Sementara raja yang tak kuasa menahan rindunya pergi ke Byeoklandu untuk menemui Hongrim. 난 네가 무슨 병고라도 당한 줄 알고. Keesokan harinya, raja mendapatkan kabar bahwa sang ratu sedang sakit. Ia pun bergegas pergi ke istana. Mungkinkah ratu sedang hamil? Namun sang ratu meminta maaf bahwa ia sedang tidak hamil karena beberapa hari yang lalu ia sedang datang bulan. Keesokan harinya, raja memanggil Hongrim dan ratu untuk memberitahu bahwa waktu hubungan intim berikutnya akan ditunda dikarenakan ratu sedang sakit. Mendengar hal itu, tampak ratu wajah kekecewaan pada Hongrim. Suatu ketika, para menteri mengadakan pesta. Pesta itu diadakan sebagai bentuk untuk mendoakan sang raja agar segera dikaruniai anak. Sementara itu, Panglima Hongrim tak henti-hentinya memandangi ratu.
Dan ketika pandangannya teralihkan, tiba-tiba sang ratu sudah tidak ada di samping sang raja. Seorang pelayan memberi pesan kepada Hongrim untuk menemui ratu di perpustakaan, dan ternyata benih-benih cinta mulai tumbuh di antara mereka. Ratu memberi sapu tangan buatannya untuk Hongrim sebagai bentuk balasan karena Hongrim telah memberinya sebuah kalung yang sangat cantik, dan ratu pun langsung bergegas pergi. Sementara Hongrim berada di situasi yang membingungkan. Ia merasa sedih karena harus selingkuh dari sang raja. Keesokan harinya, raja berniat ingin menghadiahkan kuda untuk Panglima Hongrim. Namun hingga larut malam, Hongrim pun tak kunjung datang. Sementara di tempat Hongrim, ia tak henti-hentinya memandangi sapu tangan pemberian ratu. Dan hasrat itu pun tak tertahankan. Akhirnya, ia menerobos masuk di kamar ratu. Dan ratu pun terkejut. Ratu meminta pelayannya untuk keluar. Dan ritual pembuatan anak pun terjadi untuk kesekian kalinya. Usai melakukan ritual tersebut, ratu menyuguhkan cemilan untuk Hongrim. Ratu berkata, pada awalnya ia sangat marah dengan Hongrim karena raja lebih dekat dengannya dibandingkan ratunya sendiri. Namun sekarang ia sudah menaruh hatinya kepada Panglima Hongrim. Keesokan harinya, tampak raja sedang menunggu di kamar Hongrim. Ia bertanya-tanya kemana saja Hongrim sepanjang malam. Dan Hongrim pun menjawab bahwa ia sedang membaca sebuah buku tentang taktik militer di perpustakaan. Raja berpikir karena Hongrim telah membaca buku itu, seharusnya ia juga telah melatih keterampilan tempurnya. Oleh karena itu, raja mengajak Hongrim untuk berduel pedang. Raja meminta Hongrim untuk mengerahkan seluruh kemampuan ilmu pedangnya. Namun bagi Hongrim, ia merasa bahwa dirinya masih belum pantas untuk melawan sang raja. Dan begitu Hongrim mengeluarkan pedangnya, raja pun langsung menyerangnya. Dua pertarungan pedang pun terjadi. Namun di akhir pertandingan, Panglima Hongrim harus mengakui kalau kemampuannya masih belum setara dengan sang raja. Raja menodongkan pedangnya dan berkata bahwa sebuah pedang harus bergerak dengan jiwa, bukan dengan teknik. Tak ada gunanya membaca taktik militer sepanjang malam jika dirinya masih kalah. Suatu hari, para menteri berkumpul di Kue Won Hong. Sepertinya ada hal besar yang akan terjadi. Para menteri menandatangani sebuah surat untuk Kaisar Yuan yang berisi tentang penobatan putra mahkota Lord Gyeongwon dan juga usaha untuk menyingkirkan Raja Goryeo. Tetapi untung saja Hongrim bertindak cepat. Ia bersama rekannya berhasil mencegah seorang yang membawa surat itu. Dan kini Raja telah mengetahui nama-nama yang telah mengkhianatinya dan dalang dibalik serangan itu. Oleh karena itu, ia akan mengadakan perjamuan dalam beberapa hari. Dan di saat perjamuan itu, ia meminta Hongrim untuk memenggal orang-orang yang menandatangani surat tersebut, kecuali Tae-an yang merupakan saudara dari sang ratu. Ia berencana akan membunuh saudara ratu yang terlibat dalam konspirasi itu di kediamannya langsung. Dan keesokan harinya, perjamuan pun dimulai. Para menteri tampak menikmati perjamuan tersebut. 앞서 기대감도 오래오래 김기원홍 이 경사스러워 어마방아시고 Dan begitu Panglima Hongrim memasuki istana, para panglima mengepung menteri yang sedang menikmati perjamuan itu. Raja kini marah besar. Raja berkata bahwa ia telah menanggung banyak penghinaan dan aib karena Goryeo telah jatuh sebagai negeri bagian Yuan. Dan yang lebih parah lagi, di dalam ruangan itu ada beberapa orang yang bangga menjadi boneka Yuan, sehingga harus mengkhianati negerinya sendiri. Oleh karena itu, Raja bertekad akan menyingkirkan semua pengkhianat itu. Dan akhirnya, para menteri yang berada di ruangan itu pun dibantai habis. 너 저주도 줄 말고 모조리 쳐라. Raja memberitahu bahwa ia sudah membantai habis sekelompok konspirator itu. Ia juga akan membunuh saudara laki-laki ratu, yaitu Lord Tae-an, karena ia juga terlibat dalam konspirator tersebut. Dan sekarang Panglima Hongrim sedang menuju ke kediamannya untuk mengeksekusinya. Dan ratu pun terkejut dan merasa 난 왕후의 sedih. 오래비요. 나 아무리 Hongrim melapor kepada raja bahwa ia sudah melaksanakan perintahnya.
Dan suatu ketika, Hongrim dan Ratu saling bertemu di perpustakaan. Ratu bertanya mengenai keadaan kakaknya, dan Hongrim pun menjawab bahwa kakaknya saat ini masih keadaan hidup. Dia dan keluarganya sedang menuju Yuan saat ini. Tiba-tiba salah seorang pengawal mengadu kepada sang raja bahwa Panglima Hongrim telah membohonginya, di mana dia telah membebaskan Lotehan bersama keluarganya. Dan mendengar hal tersebut, raja tampak kecewa karena dirinya telah dikhianati oleh seorang yang disayanginya. 송구합니다. Suatu ketika, raja memanggil Ratu dan juga Hongrim. Ia berkata bahwa ia ingin melanjutkan waktu hubungan intim tersebut karena hingga saat ini, Ratu belum juga ada tanda-tanda kehamilan. Namun kali ini, pasangannya bukan Hongrim, melainkan Senggi, panglima kepercayaan raja juga. Mendengar hal tersebut, Ratu dan Hongrim pun kaget atas kegilaan raja. Ratu merasa bahwa raja telah mempermalukan dirinya. Beberapa saat kemudian, Ratu menemui Hongrim. Ia sudah tak tahan lagi dengan perilaku raja. Ia mengajak Hongrim untuk segera kabur dari istana ini. Ia berkata bahwa dirinya akan mengikuti Hongrim kemanapun. Namun Hongrim berkata bahwa ia akan kembali pada sang raja dan meminta Ratu untuk tidak menemuinya lagi. Karena di sisi lain, ia juga mengkhawatirkan keselamatan sang Ratu. Suatu ketika, Hongrim menemui raja dan menyerahkan hidupnya. Ia mengaku bahwa ia telah dibutakan oleh keinginan yang bodoh sehingga harus mengkhianatinya. Namun raja malah mengabaikannya. Tetapi pada akhirnya, raja pun memaafkannya. 도신의 목숨을 거두어 주시옵소서. Hubungan mereka kini mulai membaik seperti dahulu kala. Namun raja memerintahkan Hongrim untuk pergi ke perbatasan selama beberapa minggu agar ia bisa melupakan nafsunya kepada sang ratu. Dan di malam harinya, pelayan ratu menemui Hongrim. Ia mengabarkan bahwa ratu saat ini sedang mengandung. Hongrim yang sedang tidur dengan raja terus memikirkan perkataan pelayan itu. Dan diam-diam, ia menemui ratu di perpustakaan. Hongrim merasa bahagia mendengar kehamilan sang ratu, dan ia yakin raja juga akan mengakui anak itu sebagai keturunannya. Namun ia meminta maaf, karena esok hari ia harus pergi ke perbatasan. Awalnya Hongrim berniat untuk menahan hasratnya kepada sang ratu, karena ia sudah berjanji kepada raja. Namun karena ia tak kuasa menahan nafsunya, akhirnya mereka pun terbawa suasana, dan ritual itu pun terjadi lagi. Sementara raja yang sudah menaruh curiga kepada Panglima Hongrim bergegas beranjak dari tempat tidurnya untuk mencari pengawal Hongrim. Ia bersama para kasim dan pengawalnya menuju ke ruang perpustakaan. Dan pada akhirnya, raja menyaksikan Hongrim dan ratu sedang melakukan ritual. Dan ratu pun terkejut melihat raja yang menyaksikan aksi nakal mereka. Hati raja kini merasa teriris-iris. Hongrim berkata bahwa ia sangat mencintai ratu, begitupun dengan ratu. Mendengar hal tersebut membuat raja semakin murka. Sambil menahan rasa sakit hatinya, ia menyuruh pengawalnya untuk mengkebiri Hongrim. Namun Hongrim terus berkata bahwa ia lebih baik mati daripada harus dikebiri. Dan akhirnya Hongrim pun dikebiri. Kini ia tidak bisa lagi menjadi laki-laki yang seutuhnya. Melihat kejadian itu, ratu terkejut hingga tak sadarkan diri. Kasim memberitahu raja bahwa ratu sedang dalam keadaan hamil. Pewaris yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga, namun raja tampak tidak merasa senang. Dan pada akhirnya ia memanggil seorang pengawal kepercayaannya. Ia menyuruhnya untuk menyingkirkan orang-orang yang mengetahui di mana anak yang dikandung ratu bukan anaknya, melainkan anak Hongrim. Raja menemui Hongrim di penjara. Ia meminta Hongrim untuk kembali seperti dahulu. Ia akan memberikan segalanya termasuk negeri ini. Namun Hongrim hanya diam. Di sisi lain, ratu ingin sekali menyelamatkan Hongrim. Ia mengutus beberapa pengawal untuk menyelamatkan Hongrim. 주셨습니다. 그게 무슨 말이냐? 어서 일어나십시오. 지날 것 같느냐? 왕마마께서 알려주셨습니다.
Dan tentu saja Raja mengetahui dalang dibalik menghilangnya Hongrim di penjara adalah ulah ratu. Ia menemui ratu dan memintanya untuk memberitahu keberadaan Hongrim. Namun Ratu Gigi tak memberitahunya. Ia berkata bahwa ia lebih baik mati daripada harus mengatakannya. Sementara di tempat lain, Hongrim menyadari bahwa nyawa sang ratu sedang dalam bahaya. Ia bertekad ingin menyelamatkannya. Kini Raja semakin menggila. Ia menangkap orang-orang terdekat Hongrim dan menyiksanya. Karena mereka tak juga mengatakan keberadaan Hongrim, akhirnya Raja memerintahkan pengawalnya untuk memenggal mereka dan memajang kepalanya di luar istana. Melihat rentetan kepala yang dipajang di luar istana membuat Hongrim semakin marah. Ia kini sangat membenci Raja dan bertekad akan membalaskan dendam. Suatu hari, Hongrim menyamar sebagai prajurit. Raja mengadakan pesta sebagai bentuk pengakuan atas tentara yang dikirim ke Yuan. Hongrim bergegas menuju kediaman Raja. Ia akan melawan siapapun yang menjadi penghalangnya meski dia adalah rekannya sendiri. Hongrim menemui Raja di kamarnya. Ia bersujud sebagai penghormatan terakhir kalinya dan ia berkata bahwa ia akan mengambil nyawa sang Raja. Dan mereka pun terlibat perkelahian pedang. Tiba-tiba, para panglima pun datang, namun Raja memperingatkannya bahwa siapa saja yang mengintervensinya akan menjadi yang pertama mati. Dan para panglima pun terdiam dan hanya bisa menyaksikan pertarungan itu. Hongrim kini terpojok. Raja berkata bahwa ia akan memberi satu kesempatan terakhir untuk Hongrim, asalkan dia menjatuhkan pedangnya dan menyerah. Namun karena emosi yang membara pada diri Hongrim, ia berkata bahwa ia sudah siap mati. Dan Raja pun berhasil menikam Hongrim. Raja bertanya, apakah Hongrim pernah merasakan cinta kepadanya? Apakah ada sedikit terlintas di benaknya untuk menjadikan Raja sebagai seorang kekasih? Dan Hongrim pun menjawab bahwa ia sama sekali tak pernah mencintainya. Dan di saat itu juga, Hongrim langsung menikam Raja. Melihat Hongrim yang masih hidup, seorang panglima langsung menusuknya. Dan para panglima itu memutuskan bahwa Raja baru saja meninggal di tangan seorang pembunuh. Dan cerita pun berakhir.